Sebuah tragedi brutal terjadi ketika sang suami dikira akan merampok aset si kartel, lalu kabar itu terdengar ke anak buahnya sehingga terjadilah eksekusi di mana bukan hanya sang suami yang menjadi korban tapi ada anak sematawayang mereka yang ikut di dalamnya, yang mana pembantaian terjadi di pasar malam saat mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya karena tamu undangan tidak ada yang hadir. Dan si ibu pun murka ketika tersangka justru dinyatakan tidak bersalah. Penasaran bagaimana selanjutnya? Siapkan makanan kalian dan let's go! I know you can hear me. Diawali 5 tahun yang lalu, kita diperlihatkan pada dua orang bu ibu. Satu bernama Riley yang baru selesai membeli pernak-pernik ulang tahun anaknya untuk nanti malam. Dan satu lagi ibu-ibu sosialitas serba putih bernama Peggy, di mana si Peggy sedang mempermasalahkan lahan parkir yang seharusnya tidak ditempati. Itu semua karena si Riley tidak pernah mengikuti perkumpulan ibu-ibu komplek. Dan ya, si Peggy pun semakin kesal ketika tegurannya tidak didengarkan. Listen. Next month. Dan ini si ayah pemilik bengkel kecil-kecilan sedang mengalami kesulitan ekonomi di mana saat ini mobil-mobil konvensional beralih ke mobil listrik, yang mana beliau ini belum punya skill otak-atik mobil listrik. Dan si ayah pun mendapat tawaran bekerja dari pria bernama Mickey yang hasilnya sangat menggiurkan. Jika misi ini berhasil, dia pun bisa membeli 3 rumah sekaligus di Pantai Indah Kapuk tanpa kredit. Singkat cerita, pulanglah si ibu, tapi yang dilihatnya hanya si ayah dan si anak tanpa ada undangan yang datang. Si ibu pun bingung kenapa bisa begitu, dan terjawablah ketika didengar voice note dari si Peggy. Riley, Peg, we're having a little holiday get-together today. Ya, secara sengaja si Peggy mendadak membuat acara di rumahnya sehingga teman-teman satu sekolah anaknya pergi ke sana, dan undangan yang sudah dititipkan ke si Peggy sudah hilang entah kemana. You know what, buddy? Supaya wajah anaknya tidak kusut, si Riley pun berinisiatif mengajak anaknya yang kebetulan di sekitar tempat tinggal mereka ada pasar malam, dan si anak pun semakin excited saat si ibu menjanjikan sebuah es krim peppermint kesukaan anaknya. Mickey, hey, it's Chris. I'm out. Di luar rumah tanpa si ayah menelepon si Mickey menolak berpartisipasi, akan tetapi sebelum penolakan itu diterima, rekannya sudah tertangkap oleh ante-ante kartel yang tersebar di segala penjuru. Sebelum mereka berangkat pun sang Matel atau mata elang sudah mengkonfirmasi tujuan target yang sudah diikuti arahnya kemana. Berfokus di pasar malam, keluarga bahagia ini sangat menikmati menghabiskan malam ulang tahun anaknya dengan mencoba seluruh wahana termasuk fotobox sebagai kenang-kenangan, hingga akhirnya sebelum pulang dipesanlah es krim kesukaan anaknya yaitu rasa peppermint. Si ibu yang kembali ke penjual es krim bermaksud mengambil lap mulut yang ketinggalan, namun sesudah itu inilah yang terjadi. Masih dalam kondisi setengah sadar di rumah sakit, kita diperkenalkan pada pria bernama, kita sebut saja namanya si Jack. Polisi yang kebetulan menangani kasusnya menginformasikan bahwa di kejadian itu suaminya punya hubungan dengan seorang kartel yang saat ini menguasai polisi, dan tentu saja kebal hukum. Beliau bernama Diego Garcia. Plan to rob a drug dealer named Diego Garcia. Meskipun kondisinya dalam masa pemulihan di mana peluru bersenggolan langsung dengan tengkoraknya, menurut diagnosis dokter ada pembengkakan di otaknya sehingga ingatannya terbilang lemah. Untuk itu si Riley membutuhkan istirahat dan rutin minum obat, tapi si ibu ini berusaha keras untuk bisa berkomunikasi, dan si Jack juga menginformasikan kalau polisi akan melepaskan beberapa terduga pelaku, namun membutuhkan kesaksian dari si ibu karena dari sekian banyak orang yang melihat takut untuk bersaksi, dan jika si ibu tidak hadir maka seluruh terduga dibebaskan, dan itu artinya kasus ini akan ditutup. It's number 5. Untungnya si Riley cukup mudah mengenalinya karena si pelaku punya tato khusus yang sengaja dibuat di wajahnya sebagai tanda mereka-mereka adalah anak buah si Diego Garcia. Di rumah penuh kenangan, si Riley sedang menangis senggugukan melihat karya anaknya yang masih tertempel di dinding, belum bisa move on karena pedihnya yang dirasa harus kehilangan anaknya tepat di hari ulang tahunnya. Lalu datanglah seorang tamu.
Seorang pria dengan setelan lengkap masuk ke rumahnya, tidak lain merupakan pengacara utusan si kartel yang kedatangannya mengajukan damai atas 3 tersangka di mana besok adalah sidang penjatuhan hukuman dengan uang segepok di mana maksud hati si pengacara win-win solution atau sama-sama tidak dirugikan, dan ya tanpa dijawab pun si Riley sudah pasti tidak akan menerimanya, berharap mereka diadili seadil-adilnya. One last question, Your Honor. Did you see them get out of the car? Sekarang kita berfokus pada sidang pengadilan yang awalnya si pengacara menanyakan pertanyaan sederhana seperti apakah si Riley melihat tersangka keluar dari mobil, lalu terjebaklah dia dengan pertanyaan pamungkas si pengacara, disusul si Riley didakwa dalam pengaruh obat antipsikotik yang kebetulan obat itu ditemukan si pengacara saat berkunjung ke rumah si ibu. Lorazepam, lithium, spiritual, that's an answer. Si Riley pun kesal kalau kedatangannya Tempo lalu hanya untuk mencari kesalahannya, dan semakin kesal dia ketika jaksa yang harus membelanya atau memberatkan dakwaan untuk si tersangka justru diam 1000 bahasa, sehingga hakim pun menilai dan memutuskan bahwa si tersangka tidak punya cukup bukti. Oleh karena itu mereka pun divonis tidak bersalah. I see no reason to hold the defendants over for trial. Melihat tersangka tertawa di atas penderitaannya, si Riley jelas-jelas tidak menerima putusan hakim. Mengamuklah dia dengan perasaan super duper kecewa, tapi apa daya dirinya hanya seorang wanita lemah yang kalah tenaga. 5 tahun berlalu, kita berfokus pada si Jack yang baru pulang joget-joget, lalu paginya dilanjutkan meneguk segelas miras untuk menghangatkan badan, sekaligus menfokuskan konsentrasinya di mana dirinya menerima laporan kasus kriminal tidak biasa. Ada 3 orang yang belum diketahui identitasnya meningsoi dengan cara tragis di gantung wahana pasar malam. Dan ya, orang-orang yang digantung tadi merupakan anak buah si kartel. Si Jack pun mengasumsikan hanya ada 1 orang yang bisa melakukan ini. Namun hal itu tidak mungkin mengingat orang yang dimaksud kabarnya sudah menghilang. I think if you can tell me my name, I'll let you live. Seperti dugaan si Jack, memang benarlah si Riley pelakunya, di mana selama menghilang, si Riley tidak ada yang menduga kalau dia sedang mengasah kemampuan bertarungnya ke seluruh negeri dan mengenal bagaimana menggunakan senjata militer secara otodidak. Tidak hanya mempelajari, dengan kemampuannya dia menjara gudang persenjataan milik tentara, lalu berhasil mencuri $55 juta setara biaya pilpres sebagai modalnya. Dan kehadirannya saat ini yang menghebohkan dunia kriminal semata-mata untuk balas dendam atas ketidakadilan yang diterimanya saat jaksa dan pengacara yang sudah disuap si kartel terbantai sudah dengan cara tragis, sehingga membuat FBI turun tangan menyelidiki, dan hari ini pun si hakim mendapat gilirannya. Pria rapi ini sekilas tampak seperti pegawai kantoran biasa yang sama sekali tidak terlihat mencurigakan. Kita sebut saja namanya Andy Penyok. Si Andy adalah seorang intel bersekutu dengan si Diego, yang mana dari kejauhan sedang dipantau si Riley masuk ke markas tempat pencucian uang yang dijaga ketat oleh 2 algojo. Mungkin jika menerobos lewat jalur depan akan menciptakan kegaduhan, sudah dipastikan si ibu akan tertangkap dan didapatlah cara yang pas untuk masuk. Sejauh perjalanan, si Riley membantai anak buah Diego yang bertujuan untuk mencari perhatian si bandar agar dia keluar, ternyata belum membuahkan hasil. Setelah menelusuri dan mempelajari asal-muasal bersumber dan disimpan di mana hasil penjualan garam haram mengalir, si Riley pun membasmi cecunguk si Diego layaknya membasmi sarang nyamuk, lalu menyisakan si Andy Penyok supaya pesan yang diinginkannya sampai pada yang bersangkutan. I have questions for you. Kali ini aksi si Riley benar-benar membuat si kartel jatuh miskin karena selain hasil pencucian uangnya ludes, rekan bisnisnya yang berasal dari Korea juga ikut memutuskan hubungan kerja. Kondisi semakin diperburuk di mana si Andy Penyok merupakan notabene-nya orang kepercayaan si bandar yang tahu percis seluruh rencananya dan tahu di mana letak laboratorium pembuat garam haram. Sebelum si Andy Penyok meningsoi, dia pun memberitahu tujuan berikutnya adalah menghancurkan lab terbesarnya. Pantang tak ditantang, si bandar atau si kartel yang sudah tahu tujuan berikutnya, dia pun membuat strategi terbaiknya, yaitu dengan menjebak si Riley di mana dalam lab sekaligus sebagai gudang penyimpanan yang sengaja dikosongkan sudah diletakkan perangkap seutas tali sebagai pemicunya. Dari kejauhan 1 anggotanya sedang memantau dan 1 lagi sebagai eksekutor. Begitu bayangannya terlihat, inilah yang terjadi. Mungkin dari luar kita hanya melihat Riley hanya seorang ibu-ibu biasa, tapi jauh di dalam hatinya ada tekad dan dendam yang harus dibalaskan. Terlihat juga perjuangannya bisa lolos dari ledakan, namun kedua orang yang bertugas tadi saking senangnya dipuji bosnya karena merasa misinya berhasil, mereka pun dijanjikan kenaikan pangkat, tapi sayangnya diam-diam si Riley sudah di depan mereka.
Singkat cerita, sampailah si ibu di kediaman si Bandar di mana tempat tinggalnya ada di puncak bukit yang hanya rumahnya lah satu-satunya berdiri di sana, bermaksud supaya tidak mudah ditemukan. Rumahnya pun lengkap dengan penjagaan bersenjata, tapi kita bisa lihat dari tadi si Riley sudah menumbangkan puluhan kaki tangannya dengan mudah hanya bermodalkan mobil. Saat anggotanya sedang berpatroli di luar, si Riley justru dengan santainya mengalahkan ajudan dan tinggal si Bandar di dalam. Sesaat akan menyelesaikan tugasnya, keluarlah anak si Bandar yang ternyata memiliki kemiripan dengan anaknya sehingga membuat si Riley lengah dan terjadilah setelah dari rumah si Bandar, kita berfokus ke si Jack di mana Pak Polisi ini sudah mengetahui markas sebenarnya si Riley dari rekan FBI, yaitu terletak di sebuah jalan yang mana sepanjang jalan itu memang diisi oleh gelandangan. Kenapa mobil itu tidak hilang atau dicuri meskipun tidak terkunci? Di jalan yang diisi gelandangan itu menganggap bahwa si Riley seorang malaikat yang memberantas kejahatan, dan disinilah kita tahu siapa polisi yang dimaksud bersekongkol dengan si kartel Diego Garcia ketika si ibu FBI ini mengendus adanya keterlibatan si Jack. I don't care if you have to burn the city down. Mendapat kabar dari si Jack tentang keberadaan targetnya, datanglah si Bandar dengan seluruh anak buah yang dia punya, menelusuri setiap tenda dan ketemulah jejak bekas mudar berposisi di gudang barat. Dan ya, seperti kita lihat, meskipun dalam kondisi terluka parah, si Riley mampu menciptakan jebakan tak terduga. Di sisi lain kita diperlihatkan pada gabungan rekan si ibu FBI dan kepala polisi sedang bertanya-tanya mengapa rekannya si Jack dan si ibu FBI tidak bisa dihubungi. Di mana kondisi semakin panas, pergilah si atasan ke dapur untuk membuat kopi supaya tidak terlalu stres. Dan ya, bersama dengan itu, sebuah berita muncul tiba-tiba dengan wajah si Riley di lokasi tertentu bersama dengan si Jack yang mereka cari, yang saat ini telah menjadi salah satu komplotan si Diego. You see that guy? Cerdiknya si Riley, secara diam-diam dia menggunakan ponsel petugas FBI kemudian menyiarkannya ke stasiun televisi. Dan inilah waktu yang tepat untuk segera meluncur ke TKP menangkap dua orang yang paling dicari selama ini. Karena si Diego tidak mampu menangkap mangsanya, digunakanlah cara terliciknya dengan mengorbankan anak jalanan yang mana kelemahan si Riley tidak tega melihat anak-anak tersakiti. I'm coming. Muncullah sosok wanita datang dari kegelapan yang dulunya hanya seorang wanita biasa-biasa tidak mengenal apa itu rasa sakit, kecewa, atau mati rasa, yang kini sudah berubah 180 derajat, bahkan polisi sampai personal FBI pun tidak mampu menemukannya. Setelah beberapa tahun kasusnya berlalu, namun kembali viral, netizen pun beramai-ramai mendukung aksinya, tapi dukungan itu sama sekali tidak membantu karena putusan pengadilan sudah sah dan polisi setempat pun tidak berani menangkapnya meskipun sudah tahu di mana lokasinya. Tiba-tiba di saat yang tepat polisi pun datang, tapi si Jack yang diduga cepu menjadi sasaran amarah si Diego yang kesal. Dan di saat kondisi kacau seperti ini memang paling mudah untuk menghilang tanpa jejak, tapi si Riley tidak mau kehilangan orang yang dibencinya. Di akhir pertemuannya dirinya pun sudah tidak peduli hidup atau mati. Terakhir dengan kondisi sekarat, si Riley ditemukan di makam suami dan anaknya yang dimana si ibu sangat rindu dengan hangatnya canda tawa di keluarga kecilnya, sampai-sampai meskipun sudah terluka parah, dia tetap menyempatkan untuk bertemu dengan keluarganya. Adios, amigos.